Baik Pak, Alhamdulillah. Terima kasih Pak Haji, Bu Kris, dan Sabida di tempat kami. Di kami memang saat ini ada permintaan itu terkait dengan beberapa proyek. Itu diantaranya yang pertama tentang proyek restu. Terus kemudian yang kedua adalah untuk sistem membuka dan menutup gerbang secara otomatis yang permintaannya adalah secara yang betul. Karena dari kami, PT, dari teman-teman banyak permintaan yang harus kami selesaikan, sehingga kami dari PT menawarkan untuk proyek tersebut kami tawarkan ke pihak kira-kira dari pihak LKP dari dua proyek itu yang akan diambil, nanti yang mana nanti kita musyawarah bersama. Oke, baik Pak, kami dari LKP Inti Komputer sebelumnya berterima kasih karena sudah diberikan penawaran. Tapi sebelum kami mengambil apakah proyek yang akan kami ambil nantinya, kami ingin bertanya untuk proyek Presto dan proyek buka tutup pintu otomatis itu lama pengerjaan dan berapa biayanya, mungkin bisa diberikan informasi terlebih dahulu Pak. Ya baik Pak Haji, memang pada dasarnya dari dua proyek itu memang tentang penyelesaian tugas, tentang waktu dan biaya memang ada perbedaan. Ya, kalau kita boleh menyampaikan secara ringkas bahwa untuk pengerjaan proyek di Resto itu memang memerlukan cukup lama. Satu, kedua juga biaya juga ada besar. Tapi untuk proyek untuk yang buka tutup pintu gerbang itu mungkin dirasa nanti tidak terlalu panjang waktunya dan dia juga mungkin relatif murah dibanding Resto tadi Pak Haji. Kalau mungkin saya bisa sedikit menambahkan bahwa mengingat dari program dua program yang kita tawarkan itu, satu adalah membutuhkan waktu yang lama, padahal kita juga butuh waktu pengerjaan yang relatif singkat dan bisa bermanfaat dan bisa dipakai untuk masyarakat luas. Ini saya memutuskannya kalau mungkin saya bisa memilih itu lebih ke buka tutup pintu aja, karena itu kalau misalkan kita jual peluangnya juga agak banyak. Baik, kalau begitu dari saran Bu Kris tadi lebih baik sepertinya kita mengambil proyek buka tutup pintu otomatis saja. Ya mungkin itu Pak, tapi kami dari pihak LKP menyadari bahwa siswa kan masih perlu bimbingan dari pihak PT. Tentunya kami juga mohon bantuan bimbingan dari PT supaya dapat membimbing siswa-siswa Dalam proses pembuatan. Ya, betul proses pembuatan. Baik Pak Haji, atas dari proyek padi yang sudah dipilih yaitu untuk mengerjakan buka dan menutup gerbang, ini sebagai tanda kesepakatan bersama dua lembaga LKP dengan PT. Ini kami akan minta kesepakatan tanda tangan bersama berupa MOU. Sedia Pak Haji? Ya. Oke.
Ini Pak Haji sebagai tanda kerjasama dari LKP dan PT untuk kita buktikan di MOU. Mudah-mudahan nanti ke depannya untuk kerjasama ini selalu berjalan dengan baik dan sesuai tujuan. Baik, dari kami pihak LKP Komputer merasa sangat berterima kasih banyak kepada PT Sistem Sarana Sejahtera karena sudah menawari proyek yang kebetulan sangat-sangat bermanfaat Pak untuk siswa-siswi kami. Maka dari itu, karena kita sudah selesai di sini, saya undur diri dulu. Bapak, terima kasih beserta ibu-ibu yang kebetulan juga ikut mendampingi saya. Baik Pak Haji, Chris, terima kasih atas datangannya. Dan nanti untuk kerjasama kita selalu membawa kesuksesan di antara kami. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Ya, halo. Selamat pagi Mas Bima. Minta tolong untuk saat ini bisa ke ruangan saya, ada yang perlu saya bicarakan. Oh iya Pak, saya bisa. Oke, terima kasih. Ya. Mas, silakan. Baik, Mas Bima. Untuk Mas Bima, saya undang ke ruangan saya. Ini terkait ada permintaan dari proyek LKP. Ini untuk sistem membuka tutup pintu gerbang via Bluetooth. Karena dari pihak LKP, siswa belum ada kemampuan untuk membuat sistem sampai bisa membuka untuk kembali via Bluetooth. Nanti saya minta tolong ke Mas Bima untuk bisa membimbing mulai dari awal sampai benar-benar proses itu bisa dijalankan dengan baik. Oh iya Pak. Ya Pak, siap. Saya akan menerima tugas dari Pak Wahyudi. Pertama nanti saya akan menyiapkan dulu untuk materi yang akan diberikan ke anak-anak mulai dari awal sampai akhir. Ya. Terus dan saya minta tolong untuk bimbingan Pak Wahyudi untuk pengawasan mulai dari materi awal sampai akhir. Oke, Mas Bima, untuk proyek ini saya percayakan ke Mas Bima. Oleh karena itu, mohon untuk proyek ini benar-benar dijalankan agar sesuai yang sudah kita sepakat dengan LKP. Dan hari ini Mas Bima bisa menjalankan mulai dari persiapannya agar nanti proyek ini benar-benar bisa sesuai yang kita harapkan. Baik, mungkin itu Mas Bima yang perlu saya sampaikan. Mas Bima sekarang bisa kembali ke tempat untuk mempersiapkan yang harus disiapkan untuk proyek itu dan bersiap. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Hari ini saya ingin memberikan kabar yang luar biasa untuk kita semuanya, yang pasti terkait dengan project based learning atau pembelajaran berbasis berbasis proyek. Ya, itu kita dapat tawaran dari PT Sistem Sarana Sejahtera. Apa itu proyeknya? Proyeknya adalah buka tutup gerbang secara otomatis via Bluetooth. Nah, nanti mengenai proyek tersebut, ya kita tidak perlu khawatir, ada pembimbing khusus dari PT Inti Sistem Sarana Sejahtera yang bisa membantu kita dalam tahap pengerjaan proyek tersebut sampai selesai. Begitu. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, jadi cukup jelas ya informasi dari saya tadi memberikan.
Kalau ada yang ditanyakan silahkan bisa hubungi saya atau hubungi instruktur yang dari PT Sistem Pesawat. Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi dari permintaan LKP, yaitu untuk membuat sistem otomatis untuk menggerakkan gerbang. Nah, untuk otomatisnya kita akan menggunakan via Bluetooth yang kita kendalikan dari HP. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, pertama akan saya jelaskan dulu untuk tujuan pembuatannya ini. Jadi dimungkinkan untuk baik rumah atau perusahaan di luar sana yang mungkin membutuhkan gerbang ini tujuannya agar pertama dari tingkat keamanan dia sudah relatif cukup aman karena itu menggunakan program yang kita dapat program sendiri, kita atur sendiri untuk programnya. Yang kedua, untuk harganya juga cukup terjangkau. Yang ketiga, ini lebih efisien karena kita tidak perlu menggerakkan gerbangnya secara manual dengan tarik atau mendorong untuk membuka atau menutupnya. Untuk alat-alat yang kita perlukan, yang pertama satu tarik window, yang kedua kabel jumper, yang ketiga perangkat Bluetooth, yang keempat sensor magnetik, motor stepper. Untuk alatnya jadi yang kita butuhkan ada 5 itu. Mungkin ada pertanyaan? Maaf, saya izin bertanya. Saya Ya. Ayana Bianti dari jurusan TI. Saya mau tanya itu perangkat yang dibutuhkan pakai apa? Oke, pertama jelaskan dulu untuk alatnya. Yang pertama ada Arduino Uno. Arduino Uno, dia fungsinya sebagai otak dari perangkat gerbang ini. Jadi yang untuk yang memerintahkan gerbang untuk membuka atau menutup itu nanti adalah dari Arduino. Yang kedua itu ada motor stepper, fungsinya sebagai penggerak gerbang. Jadi Arduino nanti akan memerintahkan motor stepper untuk bergerak agar gerbang bisa membuka atau menutup. Lalu ada kabel jumper, fungsinya untuk menghubungkan antara perangkat Arduino dan perangkat lain untuk agar bisa saling terkoneksi, agar bisa saling bertukar informasi data. Jadi sudah otomatis dan kita tidak perlu menggerakkan gerbang secara manual. Lalu yang kelima ada sensor magnetik, fungsinya untuk agar setelah gerbang kita tutup, ketika kita perintahkan untuk tutup lagi di aplikasi Android, gerbang itu tidak akan merespon. Dan sebaliknya kalau gerbang itu dalam kondisi terbuka, lalu kita perintahkan untuk menutup, maka gerbang itu akan menutup. Mungkin dari penjelasan 5 alat tadi, apakah ada yang tanya atau mungkin ada yang kurang paham? Saya ingin bertanya ke nama saya Ayana Bianti dari jurusan TI. Saya mau bertanya, apakah dengan hanya 5 alat itu bisa dijalankan? Jalankan karena Arduino ini memerlukan program
yang kita susun agar bisa berjalan sesuai yang kita inginkan. Nah, untuk program itu kita memprogramnya menggunakan PC atau pakai laptop. Sebelum kita lanjut, apakah ada pertanyaan lain? Saya Pak. Ya. Saya Puspitasari dari TI. Mungkin bisa ditunjukkan untuk alat-alatnya mulai dari nomor 1 sampai nomor 5. Oh iya. Untuk nomor 1 ada Arduino Uno. Untuk alatnya seperti ini. Untuk yang namanya Arduino sudah bisa bersama kabel dan ada untuk drivernya. Ini sudah terpakai drivernya. Lalu yang ketiga ada kabel jumper. Kabel jumpernya seperti ini. Ini untuk kabel jumper. Lalu yang keempat ada perangkat Bluetooth. Perangkat Bluetooth dia ini kecil seperti ini. Yang kelima ada sensor magnetik. Sensor magnetiknya seperti ini. Jadi dia ada 2 bagian dan memiliki 2 kabel. Ya. Oke, apa ada pertanyaan lain? Saya Pak, Ya. saya Dr. dari Kelas TI. Untuk pemrogramannya itu menggunakan software atau aplikasi apa Pak? Nah, untuk pemrograman atas softwarenya ini nanti kita pakai 2 aplikasi ya. Untuk aplikasinya yang pertama kita pakai Arduino IDE. Lalu yang kedua kita pakai MIT S. Nah, untuk Arduino IDE kita gunakan untuk memprogram Arduino kita agar bisa bergerak untuk menjalankan terbang. Lalu untuk MIDS kita gunakan untuk membuat program di Android yang bisa terhubung menggunakan Bluetooth untuk menggerakkan Arduino. Sudah? Mungkin ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya tutup dulu untuk materi hari ini. Materi selanjutnya kita akan belajar tentang pemrograman Arduino. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan Arduino. Untuk alatnya kurang lebih seperti ini. Untuk pengertiannya bisa dilihat di penjelasan di layar. Kemudian Arduino adalah suatu platform perangkat elektronik yang sangat mudah dipahami dan digunakan serta ditujukan untuk semua pihak, misalkan untuk orang yang tidak bisa elektronika atau pemrograman. Jadi untuk memahaminya sangat mudah, nggak perlu tahu tentang pemrograman yang sangat rumit, nggak perlu. Lalu yang kedua ada bagian-bagiannya atau partnya. Yang pertama ada reset button yang merah ini. Fungsinya untuk mereset program yang kita jalankan. Yang kedua ada USB port, fungsinya untuk menghubungkan Arduino ke PC atau laptop. Terus ada DC in, ini 7 sampai 12 volt, fungsinya untuk menyalakan Arduino. Lalu ada pin input output. Lalu ada power, analog. Lalu ada microcontroller yang kecil ini. Kalau yang di gambar yang besar itu fungsinya sebagai otak dari Arduino. Dari sini apakah ada pertanyaan? Saya mau tanya. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Didas Sataida. Saya mau tanya USB power 5 volt dan DC power jack 7 sampai 12 volt. Apakah kedua port tersebut memiliki fungsi yang sama? Nah, untuk port USB dan port DC ini
mereka memang mempunyai fungsi yang sama, yaitu bisa mengaliri listrik. Tapi bedanya untuk yang USB ini kita gunakan untuk memprogram Arduino, sedangkan untuk yang DC input ini cuma digunakan untuk mengaliri listrik saja. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada, lanjut ke materi selanjutnya. Untuk materi selanjutnya adalah pemrograman Arduino. Yang pertama, kita harus menyambungkan dulu perangkat Arduino ini ke laptop. Untuk menyambungkannya kita perlu kabel USB seperti ini. Ini nanti kita tancapkan ke Arduino pada port USB seperti ini, baru kita tancapkan port USB nya ke laptop. Nah, lalu kita perlu aplikasi untuk memprogramnya, yaitu namanya Arduino IDE. Untuk gambarnya kurang lebih seperti ini, seperti yang ada di layar. Ini untuk tampilan awalnya seperti ini. Nah, kalau sudah install, pertama kita pilih dulu untuk portnya, tempatnya di tools, baru kita pilih dulu untuk boardnya, di tools board, baru kita pilih yang Arduino Uno, karena perangkat kita pakai Arduino Uno. Lalu yang ketiga, kita pilih port yang tersambung ke laptop kita. Untuk letaknya sama seperti yang di board, bagian tools pilih yang port, bawahnya board pilih yang port yang tersedia. Lalu kita jalankan tes blink, fungsinya untuk mengecek apakah Arduino kita sudah terkoneksi dengan laptop atau tidak. Letaknya di file, example, basic, blink. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan? Apakah Arduino bisa menjalankan dua program secara bersamaan? Nah, untuk Arduino dia cuma bisa menjalankan satu program saja dan tidak bisa menjalankan dua program secara bersamaan. Jadi kalau kita akan menjalankan Arduino kita ini, dia cuma bisa berjalan satu perintah saja. Kalau kita upload perintah yang kedua dan perintah yang pertama akan hilang. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, lanjut untuk materi selanjutnya, yaitu adalah coding dasar. Nah, untuk coding dasarnya yang pertama ada void setup dan void loop. Ini seperti kita tunjukkan yang atas ini ya. Ini sudah default bawaan dari aplikasi Arduino IDE. Jadi ini kalau kita hapus, ini nanti Arduino-nya tidak akan berjalan. Karena untuk yang void setup, dia digunakan untuk inisialisasi variabel atau inisialisasi bin yang akan kita gunakan di Arduino. Lalu untuk yang void loop itu kita gunakan saat menjalankan program Arduino. Jadi kita mau meletakkan sesuatu pada Arduino, kita letakkan pada void loop. Lalu yang kedua ada serial monitor. Fungsinya untuk mengirim informasi atau data dari PC ke Arduino atau mungkin juga sebaliknya. Lalu ada delay. Fungsinya delay ini untuk melakukan jeda saat program Arduino berjalan. Jadi dia kayak ada jeda tuh, yang bisa kita atur mau berapa detik atau bahkan berapa menit. Lalu ada tipe data. Untuk tipe datanya di sini dibagi menjadi 7. Yang pertama ada boolean,
Jadi isinya cuma true sama false. Lalu ada char atau karakter. Yang kedua ada integer, itu cuma angka, angka. Lalu ada unsigned integer. Bedanya dengan integer, unsigned integer dia menyimpan cuma nilai positif dengan maksimal 65.000. Beda dengan nilai integer yang menyimpan nilai maksimal cuma 32.000. Lalu ada tipe data long, itu dia sama seperti integer cuma lebih banyak. Lalu juga ada unsigned long, dia sama seperti unsigned integer, jadi dia lebih panjang dari long tapi dia bernilai positif. Lalu ada float. Float adalah tipe data integer tapi dia memiliki nilai desimal. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Ya. Perkenalkan, nama saya Eva Dwi Andani dari jurusan TI. Mau bertanya, untuk bahasa pemrograman yang digunakan itu apa? Untuk bahasa pemrograman yang dipakai ini adalah bahasa C atau C. Jadi untuk menjalankan Arduino kita akan mempelajari bahasa C. Apakah ada pertanyaan lagi? Ada Ya. pertanyaan saya yang terkait dari materi. Mau tanya apakah Inggris data atau informasi bisa mengaruhi HP? Nah, untuk pengiriman data informasinya ini bisa menggunakan HP, tapi dengan bantuan perangkat lain, yaitu bisa pakai Bluetooth atau pakai jaringan internet, atau bahkan juga bisa pakai SMS. Itu. Apakah ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya lanjut untuk materi selanjutnya, yaitu adalah kondisi atau pengondisian. Untuk pengondisiannya ada dua. Yang pertama pakai if else. Untuk bentuknya kurang lebih seperti ini. If kondisi jika benar seperti apa? Jika benar maka akan menjalankan program apa? Lalu else atau jika salah akan menjalankan program apa? Lalu ada switch case. Switch case untuk bentuknya kurang lebih seperti ini. Switch kondisinya seperti apa? Case jika isinya apa? Case jika isinya apa? Lalu ada default. Default ini jika case yang di atas tidak memenuhi syarat. Lalu ada perulangan. Perulangan juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ada for dan while. Untuk for bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi dia for ini divariabelkan dulu. I misal sama dengan 0. I kurang lebih sama dengan 5. I plus. Jadi dia perulangan I plus 1 plus 1 plus 1 seperti itu. Lalu ada while. Untuk while bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi kita harus menginisialisasi dulu variabelnya, baru kita masukkan perintah while. While kondisinya seperti apa? Jika benar menjalankan program apa? Dan jangan lupa untuk menambahkan counter agar while ini dia berhenti seperti yang kita inginkan. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Ya. Perkenalkan, nama saya Ariana Fiansi dari jurusan TI. Saya mau bertanya perbedaannya if else sama switch case itu apa? Nah, untuk if dan switch case perbedaannya. Yang pertama, jika kondisinya ini tidak terpenuhi, else-nya ini bisa kita kondisikan lagi. Jadi kita pakai else if. Tapi kalau switch case, dia case-nya ini cuma bisa sama dengan, jadi tidak bisa kurang lebih atau lebih dari besar itu tidak bisa. Itu untuk perbedaannya switch case sama if. Untuk materi hari ini sudah selesai. Sekarang kita coba untuk codingnya.
untuk materi hari ini sudah selesai. Lalu untuk codingnya apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Untuk materi yang sebelumnya, apakah ada pertanyaan baik itu dari materi tentang coding dasar atau untuk codingnya? Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang saya lanjut untuk merakit Arduino-nya untuk menggerakkan bukan. Oke. Untuk alatnya kemarin masih ingat ya? Untuk ini namanya apa? Itu motor stepper, Pak. Ya, motor stepper. Kalau ini sudah pasti gerbangnya nanti yang akan kita gerakkan. Kalau ini namanya Arduino. ya Arduino. Lalu yang selanjutnya Kabel jumper. ya untuk kabel jumper. Untuk materi hari ini kita akan merakit Arduino sampai bisa menjalankan program. Untuk itu saya minta semuanya untuk maju ke depan. Untuk rakit yang pertama sudah jelas Arduino dulu. Lalu yang kedua kita pakai kabel jumper untuk menghubungkan. Kita pakai dua kabel jumper. Ya, untuk kabel jumper yang kita gunakan ini tipenya yang male to female. Kita pasang kabel jumper pada 5 volt, pin 5 volt yang tulisannya 5V. Lalu kita pasang juga kabel jumper pada ground atau pin ground dengan tulisan GND. Lalu kita ambil lagi kabel jumper sebanyak 4 kabel jumper. Kita tancapkan pada pin input output. Kita tancapkan yang pertama pada pin nomor 8. Ya, ada tulisannya pin nomor 8. Lalu kita tancapkan juga pada pin nomor 9. Lalu lanjut ke pin nomor 10. Yang terakhir ke pin nomor 11. Setelah memasang kabel, sekarang kita pasang kabel pada driver motor stepper. Ya, untuk alatnya seperti ini. Driver motor stepper. Kita pasangkan port yang tersambung di Arduino port 5V ke port plus yang power plus yang ada di driver Arduino. Lalu kita sambungkan port ground yang ada di Arduino ke port min yang ada di driver motor stepper. Lalu kita sambungkan pin nomor 8 yang di Arduino ke pin nomor 1 yang ada di driver motor stepper. Lalu kita sambungkan pin nomor 9 ke pin nomor 2, begitu juga seterusnya sampai pin nomor 11 tersambung ke pin nomor 4. Ya, sudah seperti ini ya. Nah, lalu kita sambungkan driver motor steppernya dengan motor stepper. Nah, ini ya. Kita sambungkan ini. Kita sambungkan ke driver bagian yang kotak warna putih ini. Untuk posisinya kurang lebih seperti ini. Jadi yang ada tandanya ini kita arahkan ke bagian yang sebelah sini. Seperti ini.
Ya, sudah. Nah, seperti itu untuk perakitnya. Untuk gerbangnya ini nanti bisa kita pasang seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu kita tinggal pasangkan nanti Arduino kita ke laptop atau PC untuk memprogramnya. Kita sambungkan seperti ini. Ya. Ya, lalu yang terakhir kita pasang untuk perangkat Bluetooth-nya. Untuk perangkatnya, ya ini untuk perangkat Bluetooth-nya kita pasangkan dengan kabel jumper, kita masukkan ke pin 5 volt yang ada di Arduino. Kita masukkan ke VCC 3 sampai 6 volt. Lalu kita sambungkan port ground yang ada di Arduino ini ke port ground yang ada di perangkat Bluetooth. Nah, kalau sudah kita pasangkan kabel transmisi data, kita transmisi data dari port 0 yang ada di Arduino yang ada tulisan RX ke port TX yang ada di perangkat Bluetooth. Ya. Lalu kita pasangkan port RX yang ada di Arduino ke port RX yang ada di perangkat Bluetooth. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita pasang gerbangnya pada motor stepper. Arduino sudah selesai, tinggal sekarang kita hubungkan ke laptop untuk buat programnya. Bisa dialihkan untuk laptopnya. Ya, terima kasih. Sekarang kita coba dulu untuk memasang buat USB-nya ke laptop. Ya, sudah nyala dan perangkat Bluetooth sudah bisa digunakan. Ini alatnya sudah bisa digunakan. Sekarang saya coba untuk merakit alatnya ini. Jadi nanti saya lepas dulu kabel-kabelnya dan perangkatnya, terus sampai nyambungkan sampai alatnya ini bisa menggunakan gerbang sesuai perintah. Untuk USB-nya, kita pastikan dulu untuk kelistrikannya sudah mati dulu. Baru kita lepas semua kabel-kabelnya. Pastikan dulu untuk melepas power terlebih dahulu, baru ke kabel lainnya. Sudah.
Saya ingin mencoba Pak Iya, untuk boleh. merakitnya Boleh. dan membantu teman-teman. Tinggal kabel USB dimasukkan ke laptop. Ini lampu indikatornya sudah menyala dan terang. Tinggal menunggu perintah buka dan tutup melalui Bluetooth di HP. Saya akan mencoba untuk membuka gerbang melalui via bus. Saya akan mencoba menutup gerbang melalui via bus. Jadi seperti itu ya untuk merakit Arduino untuk menggerakkan gerbang otomatis melalui Bluetooth. Mungkin ada pertanyaan mulai dari materi awal sampai menggerakkan gerbangnya. Kalau sudah jelas silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Jadi seperti itu ya untuk menggerakkan gerbang otomatisnya. Saya harap kedepannya mungkin nanti teman-teman bisa mempraktekannya di rumah, baik itu dengan perangkat yang sama atau bahkan lebih canggih lagi, atau mungkin mau mencoba inovasi baru lagi silakan. Untuk materi hari ini saya tutup dulu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.